Halo, halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi sama aku Alaika Abdullah dan malam ini hosting nemenin Teh Arum Sekarwangi. Nah, hai Teh Arum. Nah ini dia orangnya udah dateng dan tanpa membuang banyak waktu kita langsung undang Teh Arum ke screen ya sebentar. Let me invite. Oke, halo Pak, ada Pak Hando. Ya, hai, hai, hai. Hai, Teh Arum. Bisa dengar aku dengan Hai jelas? Kan, Ya, oke. kedengar Mm-mm. Kayaknya dimanapun aku berada selalu terdengar back sound. Kalau nggak orang azan, orang ngaji. ya. Di sini Lagi lagi azan. tarawih. Oh, lagi tarawihan juga ya. Oke. Nah, Teh Arum, ini tema kita malam ini menarik banget yaitu no drugs of any kind. Jadi ini adalah salah satu dari 10 key of freedom. Nah, pasti banyak sekali insight-insight nih yang akan Teh Arum bagikan malam ini. Yuk, langsung cerita. Oke teman-teman, selamat malam. Saya dengan Arum sekarang nih. Saya juga aktif kuesioner, jadi proses kuesioner, Message 5 Continents Therapist, dan Automatic Message. Kali ini kita akan membahas salah satu kunci dari uh, The 10 Keys of Total Freedom. Ya. Total Freedom. Yang 10 key of total freedom. Ya. Nah, ini eh, dibuat oleh Gary Douglas dan Dr. Blanchett. Mereka Mm-mm. adalah para founder dari Access Consciousness. Untuk lihat di Access Consciousness atau Mm-mm. bahasa Indonesia kunjungin www.hidupceria. Hari ini menarik banget sih, no drugs of the kind. Mungkin teman-teman ada yang familiar dengan istilah drugs. Drugs itu di sini untuk dalam awareness kita tidak terbatas obat-obatan narkoba begitu. Tapi drugs itu adalah jalan, semua cara, semua bentuk awareness kita terputus atau muncul begitu. Ya, salah satunya betul itu dengan narkoba gitu. Nah, apa sih narkoba itu? Kok bisa ya menghalangi kita menjadi lebih aware Tuh, atau lebih tisunya, Nak. sadar? Salah satunya adalah yaitu berpengaruh pada sensori korteks kita di otak gitu. Segala sesuatu hal yang dan satu hari trigger dengan itu, tapi kita nggak tahu tuh alasannya apa ya kita sampai ke trigger. Padahal hal itu tersebut disimpan di sensori cortex kita yang dimana pada saat itu mungkin pada saat kita nggak ngerti apa, jadi nggak sadar gitu. Nah, Mm-mm. buat teman-teman yang mungkin selama ini itu juga sering banget sih putus awareness-nya gitu ya. Gitu ya. Nah, selain coba ada juga dari diri kita sendiri. Itu apa ya? Life itu simple ya. Itu membuat kita jadi nggak aware lagi, membuat kita kita sehingga membuat sebuah gimana kita menghilangkan nah, dari itu, 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 dari
ini selain dengan gitu framework juga sebenarnya itu drugs karena diadrenalin gitu ya adrenalin sehingga dia workoutnya sangat-sangat ekstrim. Nah di situ juga dia tuh lagi nggak mau melihat realita diri dia sendiri. Dia lagi escaping reality sehingga dia cut off everything. Kenapa sih banyak orang yang memotong atau menghilangkan awareness-nya sendiri? Karena kadang-kadang orang itu begitu darahnya itu kita dari diri kita bedanya adalah ini darah berjenis intensitasnya apa ya padat gitu ya jadi rasanya nyesek gitu tapi untuk kesadaran yang kita dapatkan dari apa namanya kesadaran yang kita dapatkan dari awareness kita sendiri gitu itu rasanya intensitasnya itu akan sangat yang besar. Suaranya putus-putus sih di aku Teh Arum. Kadang dengar, Ya, kadang halus banget, jauh. tuh. Ditambah dengan Oke, backsoundku yang dekat masjid juga, jadi ya kayaknya berusaha kita keras sama-sama. nih untuk nah kadang keras, kadang kadang enggak gitu loh. Kalau Jauh ya, jauh. Pakai handsfree enggak tuh? enggak, coba aku cek aja ya. Iya. Oke. Cek aja. Sekarang gimana? Belum. Nah, belumnya keras, tapi sebelumnya jauh. Oh gitu. Kayaknya sinyal ya. Sinyal nih kayaknya nih. Ini pakai wifi atau data? Wifi. Wifi-nya kayaknya ya. Kayaknya wifi-nya lagi bermasalah karena di sini juga. Tadi sih. Ya, ya, ya. Oke, lanjut Teh Arum. Jadi intinya, iya ya. Bentar ya. Coba Ya. kalau misalnya aku pakai free ya. Coba deh. Oke, maaf ya teman-teman ya. It's okay. Oke. Kalau sekarang ya. Nah, itu lebih baik. Nah. Ini lebih oke ya. Enggak sih teman-teman bisa dengar kan sekarang? Oke. Oke, minta feedbacknya ya. Oke, kita tadi lagi ngebahas tentang intensitas ya, intensitas dari kesadaran antara kesadaran yang memakai narkoba dan kesadaran dengan yang kita peroleh oleh diri sendiri gitu. Nah, kesadaran dengan menggunakan narkoba itu intensitasnya menuju sesuatu yang sangat padat dan menyesakkan gitu biasanya. Dan perbedaannya dengan intensitas kesadaran di mana kita mendapatkan kesadaran itu sendiri dari dalam diri kita, itu intensitasnya menuju sesuatu yang melegakan dan dalam artian kita merasa ada space yang besar di diri kita gitu, tidak menyesakan lagi dan rasanya sangat ringan seperti itu. Nah terus banyak orang yang juga merokok ya gitu. Nah, apakah merokok juga sebuah drugs gitu? Nah, merokok ini
Kalau misalnya itu berpengaruh sangat besar terhadap tubuh kita dalam hal eh, memutuskan kesadaran kita, itu menjadi sebuah drugs. Tapi kalau misalnya tubuh kita baik-baik aja dan kesadaran kita juga baik-baik aja, berarti ya nggak relevan lagi bahwa si rokok itu adalah sebuah drugs gitu. Drugs di sini kan kita konteksnya adalah sesuatu yang memutuskan atau membuat kita mengecilkan awareness kita seperti itu. Nah, eh, ada beberapa apa ya, beberapa artis atau beberapa eh, seniman mungkin yang biasanya menggunakan drugs dalam membuat musik atau membuat hasil karyanya gitu. Nah, kalau dilihat dari point of view apakah ini drugs untuk mereka, kadang-kadang mereka itu sebenarnya ingin menghilangkan awareness terhadap seluruh lingkungannya. Karena biasanya seorang artis atau seorang seniman itu kan sangat aware ya, gitu. Nah, biasanya mereka nggak ngerti tuh bahwa apa yang mereka perceive itu adalah eh, bukan milik mereka sendiri gitu. Jadi supaya untuk mengecilkan suara-suara di dalam kepalanya mungkin atau untuk menghilangkan awareness orang lain, mereka memakai drugs gitu. Salah satunya bisa seperti itu. Nah, di akses sendiri kita punya tools sebetulnya untuk menghilangkan atau membedakan awareness kita dan awareness orang lain, karena awareness ini kadang kan sangat intens sekali ya, sehingga kita bisa perceive banyak hal dalam satu waktu gitu. Nah, apa yang kita perceive itu mungkin bisa jadi sesuatu yang nggak ngenakin ke dalam diri kita atau membuat kita merasa uh, sakit di badan gitu ya, atau enggak perasaan kita jadi nggak baik gitu. Padahal itu bukan punya kita loh gitu. Nah, di Access Consciousness kita punya satu tools yaitu Who Does This Belong To, di mana kita menanyakan kepada diri kita, ini sebenarnya punya siapa sih gitu. Kayak kalau misalnya di jalan kita lagi baik-baik aja nih gitu, terus tiba-tiba kok tiba-tiba sedih ya gitu, padahal nggak ada yang perlu kita sedihin nih gitu. Misalnya begitupun dengan rasa bahagia ya, kok tiba-tiba excited nggak jelas gitu, padahal mungkin kita dalam perjalanan ke satu tempat yang biasa aja, padahal nggak harus excited banget gitu. Nah, mungkin kalau kita teliti lagi, kalau kita mau tanya, itu mungkin bukan punya kita loh gitu, mungkin itu punya orang lain yang kita tangkap, tapi karena kita nggak tahu, sering banget kita tuh mengklaim itu jadi milik kita sendiri gitu. Nah, pada saat kita mengklaim itu jadi milik kita sendiri, itu jadi istilahnya apa ya, kekunci gitu di dalam diri kita. Nah, itu bisa kita lepasin dengan kita menyadari bahwa oh ternyata itu bukan punya saya ya. Biasanya sih berapa detik kemudian tuh hilang atau berapa menit kemudian tuh akan hilang rasa itu gitu. Nah, berkaitan dengan no drugs of any kind lagi. Jadi no drugs of any kind ini dijadiin salah satu kunci karena ini tuh bisa jadi satu masalah utama gitu untuk kita ya. Kayak soal ke kompetisi ya gitu. Orang tuh banyak berpikir bahwa kompetisi itu nggak bagus gitu. Kompetisi itu kayak ada orang yang adiksi terhadap kompetisi, tapi dia sebenarnya ngerasa bahwa kompetisi itu nggak bagus. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa eh, dia itu sebetulnya aware bahwa ada orang yang berkompetisi dengan dia gitu. Tapi dia lagi-lagi tidak mau menerima awareness-nya itu, mungkin karena intensitasnya sangat kuat gitu ya. Nah, dalam hal ini dia akhirnya apa ya istilahnya,
mengecilkan awareness-nya atau mencabut awareness-nya gitu ya, supaya udahlah nggak ngerasain lagi nih nggak enaknya berkompetisi gitu. Padahal di satu sisi itu bisa jadi dia hanya dengan meng-acknowledge bahwa oh di sini ada kompetisi, oke gitu, aku acknowledge itu. Serta merta biasanya perasaan yang nggak enak itu akan akan menetral sendiri gitu. Akan buyar. Nah, suara aku masih oke nggak, Mbak Aleka? Masih oke. Masih ya? Oke. Iya. Teh, bentar. Mm-mm. Sambil tadi aku sengaja nggak motong karena dirimu lagi ngomong dan Mm-mm. kayaknya headphoneku juga ada delay ketika aku bicara, Mm-mm. sampainya tuh agak lama kan. Nah, Lama, oke. eh, kebetulan banyak yang bersama kita bolak-balik masuk masuk masuk. Nah, dan juga mungkin melihat title No Drugs of Any Kind, ini adalah hal yang sangat menarik nih, pasti yang bikin penasaran kan. Nah, Mm-mm. tadi kalau misalnya kita, apakah bisa kita katakan juga bahwa memang sih walaupun tertulis drugs, mungkin konotasinya nggak harus langsung ke drugs kan ya, apapun yang Iya, membuat kita adiksi dan memutuskan kita dari awareness itu adalah drugs. iya Apa betul. bisa disimpulkan seperti itu mungkin ya? Ya, karena ada Iya, banyak teman yang mungkin baru masuk juga, walau tadi udah dengan jelas Teh Arum jelasin di awal, tapi yang baru masuk kan belum sempat lihat ke belakang nih. Dan lihatnya mm-mm. judul doang kan. Nah, ini apaan sih, maksudnya apa gitu kan. Nah, Mm-mm. jadi uh, aku ingin simpulkan itu. Sebentar nih, ada yang ingin join, bener nggak nih mau join? Coba kita lihat. Nah, jadi apapun yang membuat kita atau seseorang itu adiksi hingga memutuskan dirinya dari awareness itu adalah drugs ya. Hmm. Iya betul, Ya ya. betul banget gitu. Oke oke. Lanjut deh. Oke. Nah, ini ada cerita yang menarik nih ya. Hmm. Eh, jadi pada saat ternyata drugs itu juga bukan cuma narkoba aja, tapi saat kita kita kan kalau misalnya operasi besar pasti dibius ya, gitu. Mm-mm. Ini ada yang join ya. Iya. Halo, selamat Halo. malam. Halo, selamat malam, selamat bergabung. Halo. Selamat malam, dengan siapa nih? Bapak Andre. Oh, dengan Bapak Bapak. Andre. Oh, Pak Andre. Oke, selamat Oke, malam Pak Andre. selamat bergabung. Ada yang ingin ditambahkan, dikomentari, atau dijelasin, atau mau ditanyakan nih, Pak Andre? Silakan. Oh, putus Oh, ternyata ya. oke, iya siap. Ya udah teh, lanjut. Oke, Hmm, lanjut ya. Nah, Iya. aku mau cerita dikit ya. Jadi, Mm-mm. pada saat kita operasi besar itu, kita kan eh, biasanya dibius secara total ya, gitu. Iya, iya. Nah, kebetulan jadi ada salah satu temannya Gary, kalau nggak salah ya, dia itu eh, melakukan operasi besar, terus setelah dia sadar, tiba-tiba itu dia itu nggak bisa, maaf ya, kemaluannya itu nggak bisa ereksi gitu. Mm-mm. Nah, terus dia kan bingung ya, kenapa itu bisa terjadi gitu. Mm-mm. Akhirnya setelah dihipnotis gitu, dihipnotis dia dikembalikan lagi ke peristiwa itu. Jadi di Mm-mm. situ dia menyadari bahwa ternyata dokter sama perawat-perawatnya itu kayak mengolok-olok bentuk penisnya dia gitu. Hmm, walau Nah, dia tanpa sadar ya. Mm-mm. ya betul.
Jadi ternyata kejadian itu kita rekam di sensory cortex tadi ya di dalam otak Mm-mm. kita, bahwa pada saat kita di dalam pengaruh eh, narkoba atau pengaruh minuman gitu ya, atau pengaruh Mm-mm. bius, ternyata apa-apa yang terjadi di sekitar kita itu kita rekam gitu. Mm-mm. Nah, dari situ akhirnya setelah temennya menyadari bahwa, oh dokternya nih yang ngomong gitu ya, bahwa Mm-mm. bentuk penis dia itu lucu gitu, maksudnya dalam artian mengolok-ngolok ya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Sehingga akhirnya dia nggak pede dan dia tiba-tiba punya kayak sudut pandang yang kok penis saya begini ya, padahal nggak pernah gitu loh dia punya sudut Mm-mm. pandang seperti itu. Jadi agree and align tanpa dia sadari ya. Iya, tanpa dia sadari. Nah, Mm-mm. kebayang kan repotnya ya kalau misalnya semua hal yang masuk atau terekam di sensory cortex itu tiba-tiba ke-trigger tanpa kita tahu penyebabnya ini apa, gitu loh. Mm-mm. Nah, Iya ya. bisa jadi kan itu menjadi satu pemicu bagi satu perilaku yang mungkin kita juga nggak sadar ya, gitu. Mm-mm. Menjadi misalnya gini, kita dibilang kayak tadi tuh diolok-olok gitu ya, Mhm. ininya alat kelaminnya. Nah itu kan bisa jadi ya seperti tadi, kok jadi nggak bisa perform gitu ya sama Mhm. istrinya atau gimana. Nah itu juga perlu disadari juga bahwa setiap hal di mana kita tidak sadar dalam pengaruh drugs gitu ya, itu akan membuat hal-hal yang ada di sekitar kita, misalnya musik yang kita dengar, suara yang kita dengar, percakapan yang kita dengar, apapun itu akan tersimpan di sensory cortex seperti itu. Mhm. Nah, entah kapan ke-triggernya, tiba-tiba mungkin ke-trigger, kita jadi melakukan hal yang di luar kesadaran kita, misalnya gitu ya. Nah, Mhm. makanya penting penting sekali ya mungkin untuk teman-teman yang uh, akan berada di ruang operasi, mungkin bisa request ya kalau biar dokternya nggak ngobrol macem-macem mungkin gitu. Iya bener juga tuh ya. Iya, karena bisa jadi itu kerekam ya sama kita nanti gitu. Kalau kalau itu bukan sesuatu yang fatal ya mungkin masih ya masih nggak akan terlalu berpengaruh lah sama hidup kita ya. Tapi kalau Mhm. misalnya itu body shaming atau apa, tiba-tiba bangun-bangun kita jadi nggak percaya diri kan gimana ya Jadi gitu. kacau ya. Kayak iya Iya, kita jadi jadi bukannya kacau gitu. menjadi greeter tapi menjadi lebih kerdil ya jadinya. Iya, betul. Nah, Mhm. makanya Kan di jadi situ rugi banget ya. Mhm. iya, betul. Nah, di situ kita harus menyadari apa sih drugs yang ada Mhm. yang berperan di dalam hidup kita saat ini. Mhm. Bisa jadi drugsnya itu bukan benda loh gitu, bisa jadi juga drugsnya itu eh, perasaan misalnya gitu, atau judgment Mhm. gitu ya, kita menghakimi diri sendiri itu bisa karena kita saking lamanya menghakimi diri sendiri, bisa jadi drugs juga untuk kita Mhm. gitu, bisa jadi sesuatu yang cut off awareness gitu. Iya. Jadi teringat dengan ini nih Teh. Mm-mm. Tadi kan si si ininya sedang berada di dalam pengaruh obat bius kan. Nah, Mm-mm. gimana kalau misalnya eh, orang tua ataupun om dan tante kemudian ngobrolin nih di sisi si anak atau si keponakan yang sedang tidur lelap. Mm-mm. Mungkin akan bagus jika yang dikatakan atau dirumpiin adalah hal-hal yang memuji kan. Nah, Mm-mm. ini kan akan terekam juga dan si anak mungkin alam bawah sadarnya akan agree and align itu dan itu akan menjadi Mm-mm. greeter. Tapi Iya. gimana jika ternyata yang diobrolin di sisi tempat tidur si anak yang sedang tidur lelap ini adalah rumpian yang underestimating, Mm-mm. merendahkan. Nah, itu juga kasihan Iya. banget dong ya jadinya ya. Kalau Iya si betul. anak agree and align
hal-hal yang Iya, diobrolin itu. betul betul. Jadi Karena benar-benar harus ini ya, harus hati-hati banget iya, ya. Heeh. betul betul. Iya. Karena pada saat kita nggak tahu ya, ini apa sih yang Mm-mm. menyebabkan ini gitu ya. Jadi Mm-mm. kita itu nggak bisa aware gitu ya. Mau gimana Mm-mm. pun juga ya apa gitu yang Iya. menyebabkannya itu kita Mm-mm. jadi nggak bisa apa ya, kecuali kalau misalnya gini ya, kalau kayak tadi kan itu under hipnosis akhirnya ketahuan ya gitu, Mm-mm. ketahuan bahwa oh ternyata ada peristiwa begitu gitu. Mm-mm. Nah bisa sebenarnya knowing kita mungkin tahu ya apa yang terjadi gitu, tapi Mm-mm. pada saat kita nggak mau tanya kan Mm-mm. kadang-kadang kita dalam state tidak menyadari itu, jarang sekali orang yang jatuhnya ke pertanyaan gitu. Iya. Pasti dia Heeh. mencari di luar, rata-rata Lupa seperti untuk itu kan. bertanya ya. Heeh. Iya, dia mungkin rata-rata itu kan kalau bertanya itu pasti keluar, keluar, keluar gitu. Mm-mm. Tidak bertanya ke dalam diri, padahal semua jawaban itu ada di dalam diri kita sebetulnya gitu ya. Mm-mm. Nah, karena kadang-kadang kita nggak harus mengerti sesuatu untuk tahu sesuatu gitu. Dengan Mm-mm. knowing, oh ternyata iya nih gitu, oh ternyata ada ini gitu ya. Nah mungkin Mm-mm. teman-teman yang belum familiar dengan tools-toolsnya sukses gitu, kok bisa sih kayak gitu? Ya manusia itu sebetulnya diciptakan dengan kemampuan seperti itu gitu. Tapi dari kecil kita tidak dilatih untuk mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, apa yang true untuk kita, apa yang lies Mm-mm. untuk kita. Jadi diakses sendiri kita juga berlatih ulang ya gitu, kita Mm-mm. unlearn semua yang kita pelajarin tentang kesadaran dan kita mulai belajar lagi nih gitu untuk Mm-mm. mengetahui apa sih yang true untuk diri kita dan yang lies untuk diri kita seperti itu. Nah, apa sih perbedaannya ya antara true dan lies untuk diri kita ini? Untuk yang true itu biasanya kita akan merasa sesuatu yang sangat light, sangat ringan, sangat melegakan, sangat expand, sangat luas, atau ada seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam diri gitu. Nah, itu kalau kita paham dengan energi ya gitu. Mm-mm. Jadi ada satu energi yang terasa sangat ringan di dalam diri kita atau terasa meluas, terasa expand, terasa Bentar ya teh. melegakan. Mm-mm. Nah, perbedaannya Lanjut, sendiri aku dengan mendengarkan. sesuatu yang lies atau sesuatu kebohongan untuk diri kita, itu pasti akan terasa, energinya itu akan terasa menyesatkan atau eh, membuat kita seperti mengkeret gitu kayaknya. Nah, itu bisa kita apa ya? Nggak harus disimpulkan itu lies juga, tapi bisa ditanyakan lagi apakah ini lies atau apakah saya sedang keluar dari zona nyaman saya seperti itu. Nah, untuk membedakan keduanya itu nanti bisa dipelajari di kelas akses bar seperti itu ya. Biasanya ada dua kelas utama ya, di mana kita istilahnya apa ya, menjejakkan kaki di akses consciousness, yaitu kelas akses bars dan kelas akses facelift gitu. Nah Mm-mm. itu dua kelas awal biasanya yang uh, kita rekomendasikan ya untuk pertama kali, karena uh, untuk awal kita biasanya delete dulu apa yang ada di kayak junk file yang ada di dalam diri kita ya gitu. Nah junk file ini adalah semua sudut pandang, kesimpulan, terus keputusan gitu yang pernah kita ambil di masa sekarang atau masa sebelumnya, yang udah tidak berfungsi lagi gitu di kehidupan kita. Ini kita hapus-hapusin dulu nih gitu. Nah, kayak sama kayak kalau kita nge-delete file di komputer ya gitu. Kalau di komputer Mm-mm. kan
uh, junk filenya kita hapus terus ada space baru kan. Nah, Iya. si space baru ini bisa kita isi dengan apapun yang kita mau isi gitu. Nah, hal-hal yang udah nggak berfungsi lagi di kehidupan kita, kita hapus terus kita bisa isi lagi dengan hal-hal yang sekarang bisa berfungsi dengan diri kita gitu. Misalnya gitu. Nah, misalnya nih kayak sudut pandang bahwa menurut saya merokok itu adalah drugs untuk saya, misalnya gitu ya. Nah, tapi ternyata itu udah nggak berfungsi lagi gitu. Ternyata dengan merokok saya tetap bisa aware, misalnya saya tetap bisa istilahnya nggak ada pengaruhnya di badan saya sama sekali, misalnya nih ya gitu seperti itu. Karena kan kita juga banyak tuh ngelihat ya dulu kan kakek-kakek udah tua banget gitu ya, terus masih ngerokok sehat-sehat aja. Nah berarti kan ada tuh orang yang seperti itu ya gitu ya. Nah dalam artian mungkin memang rokok itu bukan drugs untuk dia kan. Nah bisa jadi drugs ini berarti kan sudah tidak berfungsi lagi nih gitu di kehidupan dia, ya bisa di erase atau bisa dihapus gitu dengan akses bars, dengan melakukan akses bars gitu. Nah sama juga nih kayak kalau misalnya uang ya gitu, mungkin kita melihat punya sudut pandang atau punya pemikiran bahwa buat saya uang itu susah dicari misalnya gitu ya. Nah tapi kita pengen merubah itu, berarti kan kita harus hapus dulu tuh gitu ya. Kita hapus dulu si sudut pandang itu, nah kita ganti jadi yang baru. Jadinya gimana? Ya kita pakai namanya clearing statement gitu, dengan meng-clearing apa-apa yang menjadi sudut pandang kita yang sudah tidak berfungsi. Nah kita ubah lagi dengan satu program baru misalnya gitu, dengan clearing statement juga, di mana mungkin kita bisa merubahnya misalnya dengan ya bagaimana caranya saya bisa menghasilkan uang dengan total is joy and glory misalnya seperti itu gitu. Nah itu akan menjadi salah satu program baru di mana nanti kita secara energi gitu yang terhubung dengan energi global dan universe gitu, kita akan istilahnya apa ya, kayak oh orang ini tuh nanya ya gimana caranya dapetin uang dengan mudah gitu ya, dengan bahagia, dengan mudah. Ya udah kita cariin deh caranya gitu. Nah, seperti itu. Dan kita nggak harus tahu jawabannya kayak apa ya gitu. Tapi di satu sisi pada saat kita bertanya itu seluruh alam semesta ini akan bergerak bekerja sama untuk mencarikan jawabannya untuk kita gitu. Karena itu hukumnya seperti itu ya gitu. Jadi kan kita tahu ya bahwa ada satu istilah yang menyatakan bahwa ask and you shall receive gitu. Ask di sini kan bisa juga adalah bertanya lah gitu, bukan minta ya, bukan minta. Kalau pada saat kita minta doang, kayak kita berarti sedang menyatakan bahwa diri kita tuh tidak punya gitu. Jadi misalnya gini, aku pengen uang, berarti saya sedang menyatakan bahwa aku tuh nggak punya uang loh gitu. Terus apa yang kita sampaikan kepada universe itu akan di istilahnya apa ya, akan dilipat gandakan gitu. Oh berarti kamu nggak punya uang, ya udah gimana caranya supaya orang ini nggak punya uang gitu kan jadinya. Nah di situ makanya orang bilang kan kata-kata itu doa ya gitu. Jadi kita lebih sadar mungkin ya pada saat berkata-kata supaya apa yang kita keluarkan ke alam semesta ini jadi
sesuatu yang create greater untuk kita, yang membuat kita memiliki hidup yang lebih baik ya, lebih besar, lebih baik gitu. Iya, Seperti benar. itu. Nah, Mm-mm. Jadi inget teh, bentar. Jadi teman-teman nambahin apa yang dikatakan Teh Arum barusan bahwa kata adalah doa, kata adalah energi. Di dalam setiap kata itu mengandung energi tersendiri sehingga kita benar-benar harus waspada loh ketika berkata. Aku yakin di setiap agama apapun pasti punya nih hal seperti ini bahwa hati-hati loh kalau ngomong ntar kejadian loh gitu kan, hati-hati loh kata-kata ini mengandung energi, kata adalah doa, hati-hati jangan sering bilang lu dasar bodoh kamu misalnya ke anak sendiri atau kemana karena kata-kata mengandung energinya sendiri kan, jadi benar-benar harus aware ketika ingin mengucapkan kata-kata apapun. Jadi pilihlah. Nah, terkait dengan frasa atau kata di hidupceria.com itu ada satu tulisan yang menarik tentang 5 kata yang sebaiknya kita hindari di dalam komunikasi kita, baik itu komunikasi harian atau apalagi komunikasi tertulis ya. Nah, itu di teman-teman kalau penasaran bisa langsung ke hidupceria.com pakai kata kunci 5 frasa. Nanti dia akan dibawa ke situ. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri 5 kata apa aja sih yang sebaiknya kita hindari di dalam berkomunikasi. Karena seperti Teh Arum bilang itu benar banget, kata adalah doa, kata mengandung energi. Jadi kita harus benar-benar selektif nih di dalam menggunakan kata-kata itu. Gitu. Lanjut Teh. Oke, nah kebalikannya nih ya, masih ngomongin masalah kata-kata ya gitu. Terus gimana dong caranya gitu kalau misalnya kita mau menarik sesuatu ya, atau bukan menarik lah, mungkin kita mau create sesuatu gitu ya. Nah, kita bisa bilang saya tidak membutuhkan uang lagi gitu. Yang artinya pada saat kita ngomong gitu, berarti saya udah punya cukup banyak uang sehingga saya tidak membutuhkan uang lagi. Nah, kalau nggak butuh uang itu, universe menerjemahkannya gimana? Oh, dia berarti punya banyak uang. Punya banyak uang ya berarti kita kasih lagi uang yang banyak gitu. Karena kan apa yang kita istilahnya apa ya, keluarkan ke alam semesta itu akan dibalikkan ya, akan dikembalikan gitu kepada kita. Pada saat kita kirim statement istilahnya bahwa saya nggak butuh uang lagi, berarti kan uangnya udah banyak dong, gitu kan. Nah, pada saat kita bilang uang kita udah banyak atau saya nggak butuh uang lagi, itu adalah kata-kata di mana universe akan melihat bahwa oh orang ini banyak uang, berarti kita kirim lagi uang yang banyak, kita kirim lagi uang, kita kirim lagi uang, karena dia banyak uang berarti kan, gitu. Nah, dalam artian, eh, tapi kalau misalnya di satu sisi kita ngerasa bahwa aku pengen uang, aku pengen uang, aku pengen uang, berarti kan aku nggak punya uang. Nah, balikan lagi gitu. Saya nggak butuh uang, saya tidak butuh uang, saya tidak butuh uang. Jadinya kayak I don't need money anymore. Itu akan terlihat sebagai, oh dia punya banyak uang. Makanya disitulah salah satu kenapa peran grateful itu atau kebersyukuran atau rasa syukur ya itu menjadi penting gitu di dalam kreasi kita gitu ya. Nah, pada saat rasa syukur itu bisa istilahnya apa ya? Bisa kita lakukan terus menerus walaupun eh, apa yang kita apa yang kita butuhkan atau apa yang kita kreasikan di dalam hidup ini belum kita dapat, tapi pada saat kita bersyukur itu eh, universe akan melihatnya sebagai oh dia itu sudah punya gitu ya. Ayo kita tambahin karena universe itu cara kerjanya dia akan nambahin apa yang kita punya. Kalau kita punyanya nggak punya uang gitu ya, kalau kita punyanya kemiskinan dia akan nambahin kemiskinan.
Kalau kita punyanya kekayaan, kita akan nambahin kekayaan. Gitu. Jadi pada saat kita mengeluh itu ya be aware sama keluhan gitu. Apakah ini patut untuk dikeluhin nggak ya gitu? Karena itu akan berlipat ganda tuh gitu. Pada saat Iya, kita benar. mengeluh, berarti kan kita lagi stating bahwa aku tuh nggak punya ini gitu. Tapi pada saat kita bersyukur, kita tuh berarti udah bilang, aku punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Gitu. Oh dia punya itu, ya udah kita tambahin yuk. Gitu. Nah Mm-mm. itu mungkin salah satu kerja dari rasa syukur ya. Gitu di Mm-mm. situ. Kembali lagi ke no drugs of any kind. Di sini um, ada pertanyaan nih gitu ya. Apakah kamu melakukan narkoba untuk mendesensitisasi? Desensitisasi itu mengurangi sensitivitas tubuhmu, mengurangi sensitivitas tubuh, mengurangi awareness atau eh, mengurangi intensitas dari kegilaan realita ini. Kebayang nggak? Iya sih, gitu. Pada saat kita aware, kita akan aware banget bahwa realita kita ini insane banget. Tapi Iya. di satu sisi jangan takut ya, gitu. Pada saat kita udah kenal sama tools-toolsnya, intensitas itu tuh nggak segitu mengerikannya kok, gitu. Intensitas dari sekegilaan dunia ini tuh uh, akan terasa apa ya? Akan terasa netral gitu pada saat sudah kita kenal tools-tools yang bisa kita pakai setiap hari gitu. Jadi uh, untuk teman-teman yang udah kenal akses mungkin bisa makin rajin latihan IPOV ya gitu. Tapi untuk teman-teman yang belum kenal nih sama akses bisa uh, mungkin nanti bisa belajar IPOV tuh di kelas akses bars juga gitu. Mm-mm. Nah, Iya. terus salah satu lagi ya, yang orang-orang yang menggunakan drugs itu biasanya mereka itu mencoba untuk lucunya gini, mereka itu merasa tidak normal, tapi mereka ingin merasa normal gitu. Nah, normal itu sebetulnya apa sih gitu? Normal itu sebetulnya kita lagi potong-potongin badan kita nih supaya bisa kita fit in di dalam kelompok kita. Padahal sebagai orang yang aware, sebagai infinite being, kita bisa kok jadi diri kita sendiri tanpa kita harus fit in sama orang lain dengan istilahnya apa ya, kayak motong-motongin diri gitu. Kayak misalnya gini, aku punya kelebihan menyanyi misalnya gitu. Tapi karena teman-temanku nggak ada yang jago nyanyi atau nggak ada yang suka musik, aku jadi mengeliminasi atau menghilangkan si kelebihan aku itu misalnya gitu ya. Mm-mm. Gitu. Atau misalnya dia pernah nyanyi terus dibilangin, aduh kayak kaleng rombeng banget sih suaranya. Padahal enggak, padahal bagus banget misalnya suara dia. Tapi karena orang itu iri aja misalnya gitu ya, dibilangin kayak Mm-mm. gitu. Nah, itu uh, kadang-kadang orang yang pakai narkoba itu salah satunya adalah untuk fit in gitu, untuk istilahnya apa ya, Me- mengapa ya, mencocokkan diri dengan cara potong-potong diri gitu. Mm-mm. Kasarnya sih gitu ya. Kayak Iya, jadi kayak mempermak diri agar bisa masuk ke lingkungan yang ingin dia fit in kan? iya Mm-mm. benar, seperti Mm-mm. itu. Nah, Iya. eh saya dulu ya, dulu tuh sempat waktu kuliah tuh gitu ya, ada teman-teman yang memang kebetulan somehow gimana, tapi mereka tuh akhirnya using drugs gitu. Nah, mereka itu punya kelompok tersendiri kan, gitu loh. Mm-mm. Jadi kayak punya apa ya, kelompok yang deket.
di mana hanya mereka aja gitu. Tapi mereka juga tetap sih gawe keluar, cuman kayak mereka punya kelompok yang eksklusif di situ. Nah, setiap anak dan di kelompok itu, setiap orang yang ada di kelompok itu pasti orangnya tuh jadi apa ya, terkenal gitu di kampus gitu. Entah gimana gitu ya. Tapi orang-orang itu terkenal di kampus gitu. Nah, kebayangkan gitu pada saat misalnya gitu ada satu anak yang dia pengen terkenal dan dia pengen temenan sama anak-anak terkenal itu, tapi akhirnya doing drugs karena mereka doing drugs gitu. Nah, jadi itu jadi kayak sesuatu yang aku ngomongin tadi ya, dia itu cutting awareness-nya dia potong, kesadaran dia supaya dia bisa fit in sama orang-orang yang dia anggap oh nih akan apa ya, mungkin akan membawa sesuatu yang dia pengen gitu ya si kelompok ini, misalnya jadi terkenal tadi gitu. Nah, itu kan jadi kayak apa ya, jadi satu pola tertentu gitu. Jadi oh lo mau terkenal, ya udah masuk kelompok ini. Tapi kalau masuk kelompok itu ya mau nggak mau tuh akhirnya kebawa make gitu istilahnya gitu ya. Nah, itu juga jadi sesuatu yang istilahnya apa? Lingkaran setan. Nah, Karena dia harus menanggalkan jati dirinya sendiri saking ingin masuk ke grup yang terkenal itu dan mengikuti rules grup itu kan, mengikuti syarat dan iya, ketentuan si grup itu, misalnya dengan pakai iya, narkoba atau apa, sehingga dia mengebiri jati dirinya sendiri ya. betul. Mm-mm. Iya Jadi di sih. sini juga bukan cuma narkoba ya. Mungkin teman-teman yang Apapun. suka fitness ya, yang suka fitness atau yang emang suka banget olahraga gitu. Nah, itu juga hati-hati karena kadang ekstrim workout itu juga jadi salah satu candu ya, candu untuk Iya. mereka terus melakukan itu gitu. Karena dalam artian si adrenalin pumping ini itu benar-benar membuat mereka jadi merasakan gini. Mungkin candunya kalau mereka olahraga itu kan adrenalin ke pump. Nah, mereka ngerasain rush-nya sehingga ngerasa feel alive gitu. Nah, mungkin candunya itu di feel alive-nya ini gitu. Nah, gimana kalau sebenarnya kita bisa feel alive tanpa harus ngeluarin adrenalin secara terus-menerus gitu. Gimana dengan kita merasakan intensitas dari kesadaran yang kita punya gitu, itu kita juga bisa ngerasa feel alive gitu tanpa kita harus uh, istilahnya apa ya, berolahraga berlebihan misalnya gitu. Ada juga yang candunya mungkin makanan gitu, kayak mungkin pada saat stres dia mencari istilahnya apa ya, kayak mencari kesenangan atau mencari kenyamanan di makanan gitu, karena kan ada orang-orang yang seperti itu ya, kayak kalau misalnya dia makan dia ngerasa nyaman gitu ya, kalau dia makan dia merasa istilahnya apa ya, tadinya moodnya nggak bagus ya gitu jadi bagus lagi, misalnya jadi ngerasa Jadi tenang, jadi tenang, ngerasa jadi bahagia gitu ya. happy ya. Biasanya cewek-cewek nih kalau PMS kan nyarinya bisa ke makanan tuh. Aku pengen yang pedes, pengen yang Iya, asam, yang pengen manis, yang yang asam, gitu ya. yang Nah, asin. ya mungkin sebelum uh, kita ke situ gitu ya, pertama tanya dulu sih ini punya siapa ya. Karena Iya, kadang-kadang itu bukan punya gunanya kita loh. tools who does this belong to ya. Iya, terus yang kedua kita tanya badan kita, apakah badan kita required atau membutuhkan gitu, atau
apakah badan kita mau mencerna makanan ini gitu. Nah, ada satu tips nih yang nggak harus capek-capek latihan deh gitu ya. Tapi kita pada saat tanya body, kita taruh makanannya di area solar plexus atau di perut ya, di area pusar itu, dekat pusar. Kita taruh, sebelumnya kita tanya dulu, badan, eh, apakah jawaban, eh, apa ya, istilahnya gini, kita tanya dulu body, what is the answer to yes. Jadi kayak misalnya gini, kalau badan kita yes, dia condong ke depan. Kalau badan kita no, dia condong ke belakang. Misalnya gitu ya. Nah, setelah itu baru ditanyain body apakah kamu require atau mau digest atau mau mencerna makanan ini. Makanannya taruh di perut. Nah, kalau misalnya pas badan aku nih kebenaran yes-nya tuh condong ke depan kan gitu. Nah, jadi taruh makanannya depan perut, badan apakah mau mencerna ini. Kalau dia condong ke depan berarti oh ya dia mau nih makan ini gitu. Tapi kalau dia condong ke belakang oh berarti dia nggak mau. Nah, sesimpel itu juga bisa sebetulnya. Itu udah termasuk dari awareness of body ya gitu atau awareness tubuh. Tapi jangan lupa ya tanyain dulu menurut badan kalian yes itu seperti apa, apakah ke kiri atau ke kanan atau condong ke depan atau ke belakang gitu. Nah, tanya juga no-nya seperti apa gitu. Nah, Jadi kayak begitu melakukan juga. proses kalibrasi dulu ya sebelum ini. Iya, betul gitu. Biar jelas apa Nah, jawabannya. iya. Nah, kalau misalnya kita belum bisa persif jawaban, misalnya aku nih eh, belum bisa nih persif jawaban gitu ya. Nah, bisa cara ini tuh cara mudah banget gitu ya. Bahkan anak aku tuh juga ngerti gitu melakukan ini ya. Pada saat dia mau makan sesuatu, kalau dia mau tanya badannya, dia lakukan seperti itu gitu. Jadi di dalam hati dia tanya, terus kalau dia condong ke depan, oh iya berarti dia mau badan mau makan ini gitu. Nah, Jadi udah it's a nggak makan simple untuk thing. orang lain ya. Jadi udah nggak makan untuk Mm-mm. orang lain lagi. Betul, Udah betul jelas itu gitu. kebutuhan kita sendiri. Gitu. Nah, kalau misalnya eh, itu kalau makanannya ada di depan kita ya gitu. Misalnya makanannya ada nih udah gitu. Kita bisa taruh piringnya atau taruh makanannya di depan perut. Terus yes and no-nya itu seperti apa kita tanya dulu. Habis itu ya udah kita tanya apakah badan yang berikutnya persif, udah kesadaran kita sudah mulai tajam gitu ya, kita bisa tanya yang sama tanpa harus ada makanannya, misalnya yaitu dengan heavy and light tadi ya. Kalau misalnya yes, biasanya terasa sangat ringan, ada sesuatu hal atau suatu energi yang keluar dari tubuh kita, dan biasanya rasanya kita kayak lega gitu, ada space di badan kita. Tapi kalau misalnya jawabannya no, biasanya rasanya kayak mengkeret gitu ya, kayak istilahnya kayak apa ya, kayak nyesek gitu. Kayak kita tuh Nggak lagi nyaman di di badan. press gitu, nggak nyaman. Nah, setiap orang yes and no-nya itu juga beda. Jadi kita tanya dulu ya gitu ke badan kita, jawaban yes itu seperti apa sih gitu ya gitu. Nah, jawaban no itu seperti apa sih gitu. Jadi itu bisa kita cek pakai itu. Iya. Nah, untuk drugs-drugs yang lain nih bentuknya kadang-kadang gini ya. Ini aku sambil agak baca sedikit ya karena uh, untuk mencari apa lagi yang kurang gitu ya, dari kita ini yang udah kita omongin. Teman-teman sambil Teh Arum mencari, kalau ada pertanyaan, ada masukan, ada rasa penasaran yang ingin diungkapkan, juga boleh langsung ke kolom komentar ya. Dan
bisa juga langsung DM Teh Arum di Instagramnya. Aku tag di sini. Kemudian gimana Teh? Udah dapat? Udah, nih ada Oke, satu silakan yang lanjut. menarik ya. Jadi ada satu Uh, cerita nih, ada satu remaja, dia tuh anoreksik. Anoreksik itu dia punya gangguan makan ya, gangguan makan mm-mm, di mana kalau misalnya dia makan tuh dia muntahin lagi gitu. mm-mm, Nah, dia melakukan itu terus-menerus sampai ujung-ujungnya bisa sampai meninggal karena badannya tuh jadi nggak bisa nerima makanan gitu kan. Nah, dia bilang katanya waktu saya remaja tuh saya anoreksik karena kedua orang tua saya, ibu dan ayah saya gitu, selalu bertengkar. Nah, mm. dia merasa bahwa eh, dia nggak bisa melakukan apa-apa untuk menolong mereka gitu. Nah, terus dia bilang saya nggak ngerasa nggak punya hal apapun di mana saya bisa berkontribusi untuk membuat mereka lebih baik dan uh, saya tahu bahwa saya punya masalah di kontrol. Nah, dia bilang tuh, tunggu dulu ya, kata Gary. Kan kamu tadi bilang masalah saya gitu ya. Nah, sebenarnya masalah saya itu, kata-kata dari masalah saya, itu adalah sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Bukan benar-benar masalahnya dia kan gitu ya. Sekarang Hmm, gini, orang tuanya yang bertengkar, orang tuanya yang nggak akur gitu ya. Nah dia ngerasa itu masalah dia karena dia nggak bisa berkontribusi atau dia nggak bisa istilahnya nggak punya kontrol gitu dalam melerai mereka. Nah ya udah akhirnya dia tuh mikir oh iya ya gitu karena ini bukan masalah karena ini masalah saya ini bukan dari saya bukan dari dalam diri saya. Berarti dia harus menyadari dong bahwa semua hal yang tidak dia miliki atau bukan masalah dia sendiri itu nggak bisa dia hilangkan dalam artian itu masalah punya orang lain nggak bisa dia ubah gitu. Nah di iya, situ dia baru menyadari oh iya gitu. Iya ya, apa-apa yang bukan menjadi masalah saya tuh nggak bisa saya ubah. Iya, kata Gary gitu. Jadi di situ dia benar-benar akhirnya menyadari bahwa oh jadi ternyata selama ini dia tuh nggak perlu loh anoreksik segala macam. Kalau dia mau menyadari bahwa masalah yang ada di keluarga dia itu bukan punya dia gitu iya, tapi punya orang tuanya dan orang tuanya yang harus sadar bahwa itu adalah masalah mereka dan mereka sendiri yang harus mengubah bukan harus ya mereka sendiri yang bisa memilih untuk mengubah itu semua bukan anaknya gitu. Nah di sini mungkin kita banyak banyak keluarga yang seperti itu juga ya mungkin anak-anak yang orang tuanya bercerai gitu pasti iya. Jadi rata-rata ada berbeban ya. ada ngerasa rasa bersalah jangan-jangan gara-gara aku nih gitu ya orang tuaku jadi bermasalah atau apa sehingga bercerai gitu karena anak-anak itu kan kadang-kadang nggak ngerti apa-apa taunya udah aja bercerai gitu orang tuanya nah, di dalam dirinya itu biasanya ada tuh rasa bersalah di mana aku kok nggak bisa nyelamatin pernikahan mereka ya gitu loh karena kan banyak orang yang bersudut pandang bahwa anak adalah perekat pernikahan misalnya gitu ya. Nah aku sebagai anak kok nggak bisa merekatkan mereka di situ bisa jadi terjadi judgement kan di situ. Padahal anak itu tuh nggak harus punya sudut pandang itu karena yang bermasalah adalah orang tuanya bukan dia gitu seperti itu. Nah itu menarik banget sih sebenarnya kalau kita mau menyadari bahwa semua masalah yang bukan punya kita itu nggak bisa kita selesaiin sebenarnya gitu. Semua Iya, masalah
yang berasal dari orang lain ya cuman orang itu yang bisa merubahnya gitu. Nah, kita di sini sebagai anak atau sebagai misalnya orang yang ada di tengah permasalahan itu bisa ngapain sih gitu. Ya kita pertama bisa allowance dalam artian kita berbesar hati ya, membiarkan dulu mereka yang menyelesaikan masalah tanpa melibatkan diri kita atau mempunyai sudut pandang bahwa kita yang menyebabkan masalah itu gitu atau kita harus menyelamatkan mereka gitu. Nah, kedua kita bisa melakukan IPOV atau interesting point of view di mana kita melihat itu sebagai masalah ya masalah mereka gitu. Kita tidak ada lagi di dalamnya. Walaupun kita secara istilahnya memiliki keterikatan keluarga ya, tapi pada saat kita menyadari bahwa oh ya itu masalah ya masalah orang tua saya nggak ada sangkut pautnya gitu ya dalam artian harus mereka yang memilih untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Nah perannya sebagai anak ya udah kita hanya sebagai interesting point of view aja di situ. Gitu. Nah itu juga satu cerita yang menarik ya di dalam chapter No Drugs of Any Kind ini gitu. Iya. Hmm. Karena kan pada saat gini ya, pada saat masih berkaitan sama cerita tadi ya, ada satu poin yang aku lupa cerita nih gitu bahwa pada saat kita berpikir bahwa masalah orang tua ada masalah kita itu adalah satu kebohongan gitu loh. Itu ada satu kebohongan yang kita percayai gitu. Padahal nggak harus gitu. Kita punya pilihan di situ. Gitu. Iya. Sayangnya yang membuat banyak orang berada di dalam reality yang menyedihkan, dalam reality yang tertekan adalah itu tadi teh agreed and align bahwa penyebab masalah itu adalah mereka gitu kan, dan mereka nggak aware tentang itu sehingga kita lihat banyak sekali hal yang seperti ini. Dan sedihnya tuh anak-anak ya mereka sangat tidak paham akan hal ini bahwa mereka punya choice untuk melakukan ini kan, karena ya kurangnya edukasi dan juga belum banyak yang mengenal tools yang seperti ini kan. Nah ini sayangnya. Nah mungkin dari cerita-cerita kita, sharing-sharing kita di sini, teman-teman yang mungkin mendengarkan juga bisa memberikan atau membagikannya ke teman-teman lainnya yang mungkin melihat, oh, case-nya mirip-mirip nih dengan apa yang diceritain oleh Teh Arum tadi, misalnya kan. Jadi bisa share, mungkin nggak bisa bercerita atau mengulang apa yang sudah diceritakan Teh Arum, cukup dengan share video ini aja ke teman-teman yang mungkin sedang mengalami realita seperti itu. Nah, tapi jika memang bisa mengulang cerita ini, kita juga persilahkan teman-teman untuk berbagi, untuk mungkin apa yang sudah didengarkan di dalam sharing kita kali ini, teman-teman bisa mengulangnya dengan mengemas ulang tanpa mengubah maksud atau makna dari apa yang kita sharing gitu ya. Nah kita juga kita feel free untuk di share apa-apa yang sudah kita share di sini, karena ketika kita memilih untuk sharing ini untuk go live berarti ini menjadi konten publik. Jadi silakan teman-teman langsung kalau misalnya ada yang ngerasa wah benar juga ya kata Teh Arum tadi bahwa ada banyak sekali anak-anak yang ngerasa bersalah ketika orang tuanya tidak bisa damai lagi, ketika rumah tangga menjadi broken home, kemudian mereka menjadi korban broken home, kemudian merasa
jadi anak yang aduh gue nggak bisa nyatuin orang tua gue lagi, dan menjadikan dirinya sebagai orang yang nggak mampu untuk menjadi perekat misalnya, sehingga timbullah rasa bersalah. Tanpa sadar mereka justru sudah membeli cerita ini kan, IPOV-nya udah seperti itu. Padahal ketika mereka, andaikan mereka tahu bahwa mereka punya opsi lain, dan tidak agree and align dengan cerita ini, mungkin mereka punya justru possibility yang berbeda, yang mungkin bisa Iya, betul. menginvite orang tuanya untuk memilih gitu kan. Jadi bukan mereka yang melakukan, tapi hanya memfasilitasi si orang tua untuk memilih, untuk mengubah kenyataan itu gitu kan. Mm-mm. Betul sekali. Uh, Well, Teh Arum, sudah jam 21.09 dan terus terang aku lagi Nggak demam. berasa ya. Dan kayaknya nih, Aduh, udah dari tadi ini nih nanyain who does uh-uh. this belong to, kayaknya ini punya punya aku karena beberapa hari nggak tidur kan. Tidurnya larut-larut Oh, terus, I jadi see. kayaknya my body need rest. Oke. Udah kerasa demam sih. Jadi dari tadi tuh Mm-mm, nanyain punya siapa, masih tetap kayaknya nih this is mm-mm. my body that need rest, ini udah Oke. mulai flu. Get well soon. So kita udah, dan juga udah 21:10. Thank you banget Mm-mm. sharingnya, dan teman-teman Teh Arum Sama-sama. ini banyak nih layanan yang bisa Teh Arum berikan selain dari praktisi Access Consciousness, juga massage dari 5 benua. Nah, coba cerita Teh Arum di mana jika teman-teman tertarik untuk menghubungi Teh Arum, dan apa aja yang bisa Teh Oke. Arum tawarkan. Mm-mm. Oke. Di sini layanan yang bisa saya berikan yaitu akses bars, akses facelift, akses body process, lalu ada massage five compliments atau massage 5 benua, dan metameric massage. Jadi Hmm. untuk teman-teman yang mau menghubungi bisa DM saya di Instagram @arum.sekarwangi atau di WhatsApp di 085959505828, atau bisa menghubungi atau DM di @lienation.id untuk menanyakan customer service dan booking layanan saya di situ. Nah, Lienation ini ada di Bandung, jadi untuk teman-teman yang di Bandung boleh bisa menghubungi Lienation atau menghubungi WhatsApp saya atau DM saya. Ya. Nah, nanti kalaupun ada yang kurang jelas atau pingin nomornya Teh Arum, bisa langsung DM hidupceria.com atau ke Teh Arum sendiri di Ya, betul. Instagramnya Teh Arum ya. Untuk mungkin ada yang lebih senang komunikasi atau bikin appointmentnya melalui WA atau melalui Telegram. Jadi bisa langsung minta ke DM Hidup Ceria atau DM ke arum.sekarwangi ya. Ya. Jadi itu aja Semua teman. informasinya ada di hidupceria.com. Semua informasi tentang hal ini ada di hidupceria.com, dan kita menyediakan informasi ini dalam bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi bisa baca-baca di sana. Tapi jika ingin yang bahasa Inggris itu bisa langsung ke web induk, itu ada accessconsciousness.com. Nah, itu aja kayaknya Teh Arum ya untuk sharing kita malam Iya, ini. Makasih banget cepat sudah sembuh. sharing. Iya, ini kayaknya udah mau langsung lompat ke Iya, tempat tidur nih udah. MTVSS ya Ini saya. mau MTVSS nih. Jadi my body udah mulai menyerah nih kayaknya, udah istirahat dulu katanya gitu kan. Nah, Iya nih. makasih banget ya Rum dan teman-teman semua udah Iya, hadir di sama-sama. sini. Semoga sharing kita bisa berkontribusi tidak hanya bagi saya dan Teh Arum, tapi juga bagi kita semua. Nah, ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Biasanya kita ada di Senin, Rabu, dan Jumat. Ada banyak Iya. praktisi Sama yang akan Arum sharing-sharing. nanti di Rabu minggu depan. Oh, Rabu minggu depan. Ya, jadi Iya. sama Teh Arum sendiri ada di Rabu minggu depan, dan jika penasaran bagi teman-teman yang baru, itu bisa lihat di koleksi video di Instagram ini, Hidup Ceriaku, itu udah ada banyak sekali teman-teman praktisi termasuk Teh Arum yang sudah sharing key yang lainnya dari 10 key of Total Freedom ini. Nah, itu aja teman-teman semua, makasih banget sudah hadir dan join di dalam sharing Makasih. kita kali ini. Sampai ketemu lagi.
di sesi-sesi berikutnya. Selamat malam, selamat istirahat. Bye-bye. Thank you, Teh Arum. Bye. Dadah. Dadah.